Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Suyek. Kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Kontrakan Berhantu Cirebon. Oke teman-teman, kita langsung ke ceritanya. Kejadian ini merupakan sebuah pengadaptasian sosial terkait keadaan kontrakan di Cirebon yang memuat banyak teror yang mengerikan. Cirebon 2022. Kejadian ini berasal dari Rizal saat menyewa kontrakan harian di salah satu tempat di kota Cirebon. Rizal diketahui ingin menyewa kontrakan yang sifatnya harian karena ada beberapa temannya yang berasal dari luar kota ingin bersilaturahmi kepadanya. Awalnya Rizal merekomendasikan hotel atau homestay semacamnya. Namun karena temannya tidak ingin lokasinya yang jauh dari tempat Rizal, akhirnya Rizal pun menceritakan permasalahan ini kepada kedua orang tuanya. Saat itu kedua orang tuanya merekomendasikan sebuah kontrakan yang ada di dekat rumahnya dengan pembayaran yang bisa dilakukan secara harian. Rizal pun menanyakan banyak hal terkait dengan kontrakan yang akan dihuni oleh teman-temannya itu. Dimulai dari letaknya, keadaannya, dan kondisi sekitaran kontrakan tersebut. Kedua orang tua Rizal pun langsung menjelaskan secara belak-belakan terkait dengan kontrakan yang dimaksud. Dimulai dari keadaannya yang tidak terlalu mewah, lalu letaknya yang berdekatan dengan sumur tua dan pepohonan besar, juga kondisi sekitaran warga yang sangat sepi. Selain itu, kontrakan yang direkomendasikan oleh kedua orang tua Rizal tidak banyak dikunjungi oleh banyak orang atau menyewa di sana. Sempat terpikirkan oleh Rizal untuk mengganti saja di hotel. Namun, sebelum dia memutuskan hal tersebut, Rizal mulai menghubungi teman-temannya yang memang sedang dalam perjalanan menuju tempatnya. Setelah dihubungi, teman-teman Rizal yang berjumlah 2 orang ini menyetujui untuk menginap di kontrakan tersebut. Alasannya sederhana, selain harganya yang murah, lokasinya yang berjauhan dengan masyarakat menjadi kunci utama kenyamanan mereka. Biarpun kondisinya tidak terlalu mewah seperti hotel, yang terpenting kenyamanan adalah prioritas utama dari kedua teman Rizal. Akhirnya Rizal pun langsung meminta tolong kepada ibunya untuk menjembatani dirinya kepada pemilik kontrakan tersebut. Malam itu juga Rizal segera menyewa kontrakan tersebut. Setelah bertemu dengan pemilik kontrakan, Rizal diberi beberapa pantangan terkait apa yang tidak boleh dilakukan ketika menempati kontrakan tersebut. Di antaranya pantangan tersebut adalah: yang pertama, jangan ribut di atas jam 12 malam. Kedua, tidak boleh bersiul di kamar mandi. Dan yang terakhir, tidak boleh pergi ke sumur tua pada malam hari. Ketiga pantangan tersebut merupakan larangan yang memang disamaratakan teruntuk orang-orang yang menempati kontrakan tersebut. Selain itu juga, jika mereka mendengar suara orang menangis, lebih baik jangan dihiraukan. Mendengar semua pantangan yang dijelaskan oleh pemilik kontrakan tersebut, Rizal pun memiliki banyak pertanyaan. Hal itu disebabkan tanpa Rizal sadari, ternyata dia akan menyewa sebuah kontrakan yang tentunya terkenal angker oleh masyarakat sekitar. "Bu, kenapa kita tidak boleh mendekati sumur tua?" tanya Rizal kepada pemilik kontrakan. Dahulu ada seorang bayi yang dibuang di tempat tersebut
setelah 1 hari kematian ibunya, lalu terdengarlah rumor bahwa sang ibu berada di sumur tersebut dan akan mengganggu siapapun kepada mereka yang mendekati sumur itu. Rizal yang mendengar hal itu sempat tak percaya. Pasalnya, selama dia berada di wilayah yang masih satu tempat dengan pemilik kontrakan tersebut, Rizal tidak mendengar rumor aneh terkait bayi yang dibuang di sumur tua tersebut. Namun, pemilik kontrakan tersebut kembali menjelaskan hal itu kepada Rizal. Kejadian ini sudah sangat lama, jauh sebelum kontrakan ini dibangun. Dulunya di dekat sumur itu banyak pemukiman, sampai akhirnya ketika sosok wanita bergaun putih mulai meneror rumah warga, banyak yang tidak betah dan memilih untuk menjualnya. Rizal hanya mengangguk paham. Pikirnya kontrakan yang akan dihuninya tidak seseram apa yang ia bayangkan. Namun ternyata salah. Kontrakan yang akan ditempati Rizal sendiri ternyata memang memiliki kisah kelam yang begitu mengerikan, hingga membuat tubuhnya gemetaran sesaat setelah mendengarkan cerita tersebut. "Jadi bagaimana kamu mau menempati kontrakan itu?" tanya pemilik kontrakan tersebut. "Sebentar Bu, saya tanya teman-teman saya dulu." Rizal pun menghubungi teman-temannya kembali untuk menanyakan perihal keadaan dari kontrakan tersebut. Awalnya Rizal ingin mengatakan kepada kedua temannya perihal pembatalannya dalam menginap di kontrakan tersebut. Rizal sengaja berbohong agar teman-temannya tidak tertekan selama menginap di kontrakan tersebut. Akan tetapi teman-teman dari Rizal keburu sudah datang di Cirebon dan mengarah ke lokasi yang telah Rizal share lewat pesan WhatsApp. Dengan begitu, mau tidak mau Rizal tidak bisa menolak akan apa yang telah diputuskan. Dia pun berani mengambil resiko untuk mengambil kontrakan tersebut karena Rizal kira estimasi waktu penginapan mereka hanya semalam saja. Setelah Rizal menerima kontrakan tersebut, si pemilik kontrakan pun memberikan kunci rumah kepada Rizal. Sebelum Rizal dan ibunya pulang, pemilik kontrakan pun mengatakan sesuatu lagi kepada Rizal. "Ingat ya, jangan dilanggar pantangan itu." "Siap Bu." "Jika ada sesuatu yang berbahaya, lebih baik kalian semua tinggalkan saja. Jangan ada aktivitas yang mampu mengundang mereka semua untuk mendatangi kontrakan itu." Rizal hanya mengangguk. Segala apa yang dikatakan oleh si pemilik kontrakan tersebut ia terima dengan baik. Nantinya semua saran dari si pemilik kontrakan tersebut akan disampaikan kepada kedua temannya yang kebetulan masih dalam perjalanan. Sebelum Rizal kembali ke rumah, ia meminta kepada ibunya untuk mengecek lokasi dari kontrakan tersebut. Sang ibu pun menuruti kemauan dari anaknya. Mereka berdua pun pergi menuju ke kontrakan tersebut. Saat tiba di kontrakan yang dituju, Rizal pun merasakan hawa yang berbeda. Hawa yang benar-benar ia rasakan saat mendengar cerita dari pemilik kontrakan tersebut. Rizal terus memandangi sekitaran kontrakan itu hingga dia menemukan sebuah sumur tua yang konon menjadi momok menakutkan bagi warga sekitaran. Sayup-sayup Rizal melihat sesuatu di sumur tua itu, seperti ada bayangan putih yang sedang terduduk. Dia pun mengucek-ngucek kedua matanya untuk meyakinkan apa yang dilihatnya barusan. Dan benar saja, bayangan putih yang baru saja ia lihat tiba-tiba menghilang dengan sendirinya.
Setelah mensurvei tempat, Rizal pun meminta kepada ibunya untuk pulang kembali ke rumah karena kedua temannya sudah hampir tiba. Ibu Rizal pun menyetujui hal itu. Mereka berdua pulang kembali ke rumah guna menyiapkan barang-barang yang akan dibawa menuju ke kontrakan tersebut. Sesampainya di rumah, Rizal telah mendapati kedua temannya yang sedang menunggu. Mereka pun akhirnya bersalaman dengan kedua orang tua Rizal dan sejenak beristirahat sambil mengobrol-ngobrol selama dalam perjalanan menuju ke Cirebon. Setelah selesai, Rizal pun segera membawa barang-barang yang akan diletakkan di kontrakan sebagai tempat peristirahatan teman-temannya. Mereka akhirnya menuju ke kontrakan untuk beristirahat. Sesampainya di peristirahatan, salah satu dari teman Rizal yang bernama Farid ini merasa ada sesuatu yang melewati belakang rumah kontrakannya. Dia pikir itu adalah seorang warga yang kebetulan sedang mengintipnya. Farid pun menanyakan hal ini kepada Rizal. "Emang kalau ada orang baru, warga di sini sering ngintipin ya?" "Maksudnya?" tanya Rizal. "Tadi ada yang ngintip dari belakang rumah ini," jelas Farid. Rizal hanya terdiam. Di lain sisi, dia tahu betul bahwa jarak antara kontrakan dengan rumah warga tidak terlalu dekat. Namun, untuk kasus seperti ini, Rizal sengaja menyembunyikannya agar kedua temannya benar-benar nyaman. Setidaknya mereka bisa tertidur sampai pagi hari. "Kok diem aja, Zal? Ya udah, biasa gitu mah. Ayo langsung masuk." Rizal pun menyuruh kedua temannya, yaitu Farid dan Zaki, untuk masuk ke dalam dan segera beristirahat. Sebelum mereka beristirahat, mereka beberes terlebih dahulu. Zaki yang memang sudah kebelet mau kencing, dia pun langsung mencari kamar mandi. Rizal yang mengetahui jika Zaki masuk ke kamar mandi, dia pun langsung berteriak kepada Zaki, "Jangan siul di kamar mandi ya, Ki." Entah Zaki mendengar apa yang dikatakan oleh Rizal atau tidak. Sepertinya Zaki tidak memperdulikan hal itu. Selama Zaki masih di dalam kamar mandi, Rizal pun memberitahu kepada Farid terkait 3 pantangan yang harus mereka jalani selama menginap di kontrakannya. Jangan coba-coba lakuin ketiga hal ini. Yang pertama, ribut cekakakan di atas jam 12 malam, pergi ke sumur tua, dan terakhir, ucap Rizal. "Apaan yang terakhir?" tanya Farid. "Jangan siul di kamar mandi." Saat dimana Rizal mengatakan hal itu kepada Farid, tiba-tiba mereka berdua mendengar suara siulan yang berasal dari kamar mandi. Rizal dan Farid langsung menatap ke arah kamar mandi. Ternyata Zaki tidak mendengarkan apa yang dikatakan Rizal sewaktu Zaki ingin masuk ke dalam kamar mandi. "Zal, itu suara Farid. Dia barusan siul?" tanya Rizal. "Oh." Tiba-tiba mereka berdua mendengar suara ketukan pintu yang sangat kencang. "Dok, dok, dok." "Zal, apaan itu? Panggil Zaki cepet," teriak Rizal. Saat Farid ingin menuju ke kamar mandi, tiba-tiba lampu di kontrakan tersebut sudah berkedip-kedip seperti ingin mati lampu. Farid terus memaksa untuk menuju ke kamar mandi. Namun saat ia berada di depan kamar mandi dan mengetuk pintu beberapa kali, keanehan mulai terjadi. Zaki tidak membukakan pintu kamar mandinya. Dengan terpaksa, Farid pun mendobrak kamar mandi tersebut sampai akhirnya pintu pun terbuka. Saat pintu kamar mandi terbuka, Farid melihat Zaki sudah tergeletak di kamar mandi.
Farid pun berteriak minta tolong. Rizal yang masih berada di ruangan depan perlahan melihat sosok wanita sekilas melewati jendela rumah dengan perlahan. Disusul dengan tawaan yang begitu mengerikan. Tubuh Rizal pun langsung gemetaran karenanya. Rizal mencoba membaca-baca sesuatu yang dia bisa. Tiba-tiba semua lampu di rumah itu pun mati dengan seketika. Rizal perlahan mundur ke belakang sembari meraba-raba apa yang berada di sekelilingnya. Namun saat Rizal meraba-raba yang ada di sekelilingnya, tangan kanannya memegang sesuatu berupa kepala yang dilapisi kain dan menebarkan aroma yang sangat busuk. Rizal pun beristighfar berkali-kali. Ia tahu saat ini tangan kanannya sedang memegang bagian dari sosok pocong. Rizal perlahan melepaskan pegangan itu. Ia pun kembali mundur hingga kedua kakinya menyentuh rambut yang sampai terjuntai ke lantai. Lagi-lagi kali ini tepat di belakang Rizal sudah ada sosok kuntilanak. Rizal kembali membaca istighfar dan apapun yang ia bisa. Tubuhnya sudah bergetar dan sulit digerakkan. Saat dirinya ingin melangkah ke depan, kedua kakinya tiba-tiba terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahan kedua kakinya. Saat Rizal menengok ke arah bawah, ia mendengar suara tawa anak kecil yang sedang bergelayutan di kedua kakinya. Anak kecil itu memiliki mata yang sudah bolong, dengan bagian kanan wajahnya yang sudah hancur berantakan, dan di bagian mulut yang menganga lebar. Rizal pun kembali mengucapkan istighfar, sampai akhirnya dia pasrah untuk melakukan apapun. Tiba-tiba di hadapan jendela muncul sosok wanita dengan membawa bayi yang sedang menyanyikan sesuatu agar bayinya tertidur. Ternyata sosok wanita itu adalah sosok wanita yang diceritakan oleh pemilik kontrakan ini. Rizal pun tidak bisa melakukan apapun. Di tengah-tengah hatinya yang kacau, tiba-tiba ia mendengar suara bisikan. Baca surat Anas 3 kali tanpa nafas, sembari mata terpejam, lalu tiupkan kepada kedua telapak tangan. Jika usai melakukan itu, usaplah ke bagian matamu. Mendengar suara tanpa rupa itu, Rizal pun langsung melakukan apa yang menjadi suruhannya agar bisa keluar dari kontrakan itu. Perlahan ia menarik nafas sembari memejamkan kedua matanya. Lalu bersamaan dengan itu, Rizal pun membacakan surat Anas secara lirih. Ketika Rizal membacakan surat Anas yang pertama, ia mendengar suara eraman yang sangat kuat seperti orang marah. Lalu ketika membaca surat Anas untuk yang kedua kalinya, tubuh Rizal seperti ditekan dari belakang. Dan ketika membaca surat Anas yang terakhir, tiba-tiba semua lampu di kontrakan kembali menyala. Setelah usai, Rizal pun langsung membuka kedua matanya. Ia berharap dia tidak melihat lagi sosok-sosok yang aneh. Dan benar saja, semua yang berada di sekitaran sudah menghilang. Rizal pun langsung menjatuhkan diri karena merasa tubuhnya langsung lemas seketika. Bersamaan dengan itu, Rizal teringat kedua temannya yang masih berada di kamar mandi. Rizal pun langsung menuju ke sana untuk mengetahui apa yang terjadi di sana. Saat Rizal tiba di kamar mandi, ia melihat kedua temannya sudah tidak sadarkan diri di kamar mandi. Rizal pun buru-buru membangunkan keduanya
dengan menyiramkan air ke wajahnya. Alhasil, kedua temannya pun terbangun. Mereka pun terkejut karena sudah berada di kamar mandi. Satu persatu mereka berdua menanyakan apa yang terjadi. Namun Rizal hanya bisa tutup mulut. Rizal pun menyuruh kepada keduanya untuk tidur di kamar bersamanya. Akhirnya mereka berdua pun pergi ke kamar dan langsung beristirahat karena merasa kepalanya sangat sakit sekali. Setelah kejadian ini berlalu, Rizal ingat akan pesan dari pemilik kontrakan untuk tidak bersiul di kamar mandi, apalagi ketika di malam hari. Karena hal itu bisa menyebabkan mereka yang berada di sekitaran untuk datang karena penasaran. Artinya, apapun yang sudah menjadi peraturan, kalau bisa jangan dilanggar. Karena biasanya adanya pantangan, karena memungkinkan adanya kejadian jika terjadi suatu pelanggaran. Selesai. Oke teman-teman, sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.